Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana ya kabarnya para hadirin, selalu sehat dan bahagia ya? Alhamdulillah. Mari kita bersyukur di tengah segala aktivitas kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan kesempatan-kesempatan baik untuk terus meningkatkan diri dan berproduktivitas. Sebelum saya mulai, mari kita tepuk tangan yang meriah karena semua orang yang sudah hadir pada hari ini. Dalam rangkaian acara debat geografi, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu Guru Pembimbing selaku Dewan Juri, Bu Khairul Munawaroh, SPD, dalam acara ini serta teman-temanku yang sudah hadir dalam acara debat ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya pada hari Rabu, tanggal 22 Februari tahun 2003 kita dapat hadir di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Ririn Despiana Rohin yang akan memandu acara hari ini sampai selesai nanti. Sebelum pelaksanaan debat dimulai, saya akan membacakan tata tertib debat sebagai berikut. Pertama adalah pengenalan. Perkenalan, setiap tim akan memperkenalkan diri selama 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan sidang debat ini dibuka. Pada pembicara sesi 1 yang sudah ada di kiri saya dan ada di kanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Korean Wave. Saya Gisna Astria. Saya Anjeli Toktafira Sarajaratu. Saya Intan Ramadhani. Saya Hanifah Agnes Salsabila. Saya Nur Fadila Noviansyah. Kami di sini menjelaskan isu meluasnya fenomena Korean Wave di Indonesia. Selanjutnya, perkenalan tim dari kelompok kanan saya akan membacakan satu-satu anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Rizky dari kelompok Dangdut Koplo sebagai musik otentik asli Indonesia. Perkenalkan, nama saya Kelvin Christopher Batara. Perkenalkan, nama saya Jafar Nabian Alfayat. Perkenalkan, nama saya Kapel Raji. Perkenalkan, nama saya Ramadhani. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan dibuka argumen dari setiap anggota tim A dan tim B. Silakan dari tim A mengeluarkan pendapat terhadap tim B. Baik, di sini saya akan membawakan mengenai Korean Wave. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan. Korean Wave adalah istilah yang diberikan untuk tersebarnya budaya pop Korea secara global di seluruh dunia, tidak terkecuali negara Indonesia, yang secara singkat mengacu pada globalisasi budaya Korea Selatan. K-pop ini membawa dampak positif, yaitu sebagai media hiburan siswa untuk melepas penat setelah sekolah seharian penuh. Siswa memiliki kewajiban untuk belajar, tapi nggak pernah nih untuk merefreshing otak. Salah satunya adalah dampak positifnya adalah untuk memberi hiburan. Nah, selain itu siswa juga dapat inspirasi dari sosok K-pop ini, K-pop idolanya dia, dan menjadikan mereka sebagai teladan atau panutan. Ya? Menurut saya, Korean Wave itu memiliki dampak buruk bagi Indonesia, lebih tepatnya terhadap generasi-generasi muda bangsa Indonesia, seperti memudarnya rasa nasionalisme, berhalusinasi, melalaikan ibadah. Menurut saya, ini sangat miris bagaimana generasi kita ke depannya. Contoh, negara Filipina, saking terobsesinya warga mereka kepada kontes kecantikan, mereka menganggap kontes kecantikan sebagai budaya asli mereka. Apakah mau generasi kita seperti mereka? Di negeri kita juga ada artis yang mengeluarkan
mengeluarkan semangat seperti Didi Kempot dengan musik-musik koplonya yang sempat digemari pada tahun 2018 sampai 2019 hingga sekarang. Tetapi Korean Wave ini tidak selamanya berdampak negatif. Salah satu yang Anda bilang, kalau musik Korea itu nggak cuma musik Korea yang dapat memotivasi kita, tapi yang saya dapat ya, Anda bilang juga musik koplo juga dapat memotivasi, tapi yang saya dapat tuh rata-rata dangdut koplonis mereka tuh biasa itu menontonkan goyangan-goyangan erotis di depan banyak-banyak anak, yang dimana itu bisa loh merusak secara langsung tuh bisa merusak psikologis dan moralitas anak-anak itu sendiri. Dan juga mereka tuh rata-rata tuh anak-anak sekarang tuh gara-gara begitu tuh mereka tuh nggak tahu artinya, padahal artinya sendiri tuh berbau dewasa, tapi anak itu malah mereka tuh menjadikan candaan untuk teman sebayanya, yang dimana itu tidak baik bagi negara kita sendiri. Dan rata-rata tuh, dan emang benar musik koplo juga dapat memotivasi, tapi musik koplo juga dapat merusak negara kita sendiri. Dangdut koplo musik yang sangat membangkitkan semangat karena iramanya yang membangkitkan gairah dan juga cengkok yang khas. Karena anak kecil kan yang masih kecil belum ngerti apa-apa udah melihat tentang menonton dangdut koplo gitu, jadi mereka mungkin bergairah, jadi nggak sesuai dengan usia mereka gitu. Menurut saya, apa bedanya juga dengan pop kultur dari Korea? Mereka juga banyak menampilkan adegan-adegan mouth to mouth yang bisa saja ditonton oleh anak di bawah umur. Terima kasih. Itu tuh tergantung individunya masing-masing. Kalau emang dia mau mencontoh kayak gitu, ya balik lagi ke sisi positifnya. Intinya balik lagi ke sisi positifnya yang bisa diambil dari Korean Wave ini tersendiri. Dangdut koplo juga seharusnya yang diambil sisi positifnya, jangan negatifnya. Di Indonesia sendiri, Korean Wave telah diterima dengan baik karena lebih kompatibel berdasarkan nilai-nilai lokal. Beberapa alasan kuat yang telah menerima masuknya kebudayaan Korean Wave di Indonesia karena dapat menciptakan wawasan dan pengetahuan luas bagi masyarakat, yaitu bisa mengenal dan memahami dengan baik mengenai bahasa Korea. Masyarakat yang gemar menonton drama Korea biasanya mudah untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengenal sistem pendidikan di Korea Selatan, untuk mendapatkan adanya motivasi dan semangat dalam bermimpi untuk mengikuti program beasiswa ke Korea Selatan. Lalu adanya kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu banyaknya penggemar Korea sehingga mereka memutuskan untuk datang ke Indonesia dengan melakukan konser musik. Hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan Indonesia ke dunia dengan menarik wisatawan asing agar dapat berkunjung bebas di Indonesia. Ini dari tim A maupun tim B, yaitu mempunyai ciri khas negaranya masing-masing. Jadi kalau menurut saya tergantung dari minat para remaja. Jadi ada yang mungkin suka dangdut koplo, atau yang mungkin suka Korean K-pop gitu ya. Jadi itu tergantung minat kita masing-masing, dan itu juga tidak menghilangkan budaya Indonesia sendiri. Dan juga kita tidak tidak ingin menggunakan budaya asing ke Indonesia, tidak juga. Jadi sama-sama ada di negara Indonesia yang tidak bersinggungan. Begitulah hari ini. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Baik, kita akan menutup acara debat pada sesi ini. Saya Muhammad Yoga. Dan saya Renari Setiawan. Saya Muhammad Pascal Irman. Saya Al-Afandi Winata. Saya Lutfi Alfian Rizky. Saya Alif Hidayat. Udah. Ya, silakan.
Dan bahkan kita bisa menemukan restoran siap saji ini di mall besar atau di pinggir jalan. Salah satunya restoran Padang siap jadi. Dan restoran Sunda, kebiasaan makanan di luar rumah belum lama ini bagian dari kebiasaan sehari-hari seseorang. Menyebabkan bahwa penampilan tempat-tempat khusus makan di luar, terutama di tempat-tempat yang menawarkan berbagai makanan dan bukan hanya menu terbatas lokasi. Dalam perkembangan imigrasi yang terjadi di seluruh dunia, penduduk yang menjadi tenaga kerja di negara lain kemudian mencari identitas mereka melalui makanan yang mereka konsumsi. Maka munculnya yang dinamakan restoran dengan makanan etnik. Meskipun istilah etnik masih menyisakan masalah terkait istilah etnik yang oleh sebagian orang dirasakan sebagai merendahkan. Selanjutnya dari tim B yang ingin membuka argumen terhadap tim A, dipersilakan. Berbicara mengenai lidah, makanan Jepang bisa sangat dicintai di Indonesia karena tidak menggunakan bahan baku yang kompleks. Justru dengan kesederhanaannya itulah makanan Jepang bisa bertahan hingga saat ini, tidak hanya di Indonesia namun juga di dunia. Dengan kita memakan masakan tradisional, kita dapat menggunakan masakan tradisional kepada seluruh dunia dan tidak melupakan masakan kita dari mana. Udah mungkin gitu kalau misalnya apalagi kan dia negara Indonesia, terus makanan Korea itu kan istilahnya kan import ya. Nggak mungkin kalau misalnya sampai makanan masakan dari negara kita sendiri itu bakalan hilang, nggak akan. Dan peminatnya itu ya kayak lebih banyak mungkin ke Indonesia karena lidah-lidah Indonesia tuh lebih menyukai makanan Indonesia dan juga nggak semuanya yang suka makanan Korea. Jadi nggak mungkin kalau misalnya makanan Indonesia itu akan hilang dengan masuknya makanan Betul. Korea dan Jepang. Betul. Benar ya. Ada betulnya? Maaf, menurut kami pernyataan Anda itu salah. Jika kita terus melupakan dan tidak melestarikan restoran Padang dan restoran Sunda, lama-kelamaan akan musnah. Dan bahkan restoran Jepang seperti Ichiban Sushi yang belum mendapatkan sertifikat halal dari Indonesia. Bagi kami ya kalau terus-terusan memakan makanan. Mohon maaf dari tim A dan tim B, waktu sudah habis. Maka sidang debat ini akan ditutup sekarang. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, kita berbicara pada edisi 3 menempati posisi dan berbicara pada edisi 2 saya akan mendapatkan inflasi atau mendapatkan tingkat. Debat pada berbicara sesi 3 dibuka. Setiap tim akan memperkenalkan anggota kelompoknya masing-masing. Dimulai dari tim A. Maka setiap anggota kelompoknya dipersilakan. Sebelumnya terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kami untuk memperkenalkan diri sekaligus memperkenalkan materi. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Dianur Hafizia. Berikut nama rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Korina Izatul Marifah. Perkenalkan, nama saya Cindy Patricia Sapitri. Perkenalkan, nama saya Nova Aprianti. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini. Kita akan membahas topik yang telah kita diskusikan bersama kelompok kami. Topik kami adalah harga barang mahal namun lokal produk yang autentik. Dengan topik lawan kita adalah harga barang murah tetapi produk Cina. Terima kasih, kembali kepada MC. Dan selanjutnya kepada tim B, silakan setiap anggota kelompoknya. Persilakan. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan kelompok kami ingin memperkenalkan tentang materi dan memperkenalkan diri.
Saya Muhammad Fikri Adiansyah dan kelompok kami. Saya Dendi Mariansyah. Saya Ardiansyah. Saya Budi Marwan. Saya Ruth Yang Aris Samasir. Saya Muhammad Ridwan Al-Fajri. Saya Muhammad Arifin Sudin. Itulah kelompok kami dan ingin membuka materi tentang impor barang murah dari Cina melawan harga barang lokal mahal dari Indonesia. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada tim A yang ingin berpendapat terhadap materi yang sudah disiapkan. Sekarang sebagian orang tidak mampu membeli produk-produk original dan berusaha untuk tampil gaya dengan produk palsu hanya untuk mengangkat derajat mereka. Bahkan untuk lebih meyakinkan, biasanya mereka mencari sertifikat otentik untuk sebuah produk, bon pembelian ataupun buku manual yang banyak dijual secara online. Barang-barang yang dibeli juga biasanya tidak benar-benar dibutuhkan. Tujuan dibelinya barang tersebut itu hanya untuk gaya-gayaan, mengangkat derajat, dan gengsi si pemiliknya. Gaya belanja seperti ini bisa disebut juga sebagai konsumsi gengsi. Padahal, kualitas produk dalam negeri saat ini tidak kalah bersaing dengan produk dari luar negeri. Seiring makin kreatif dan inovatif para pegiat usaha saat ini, produk-produk lokal pun sudah bisa bersaing dengan produk-produk branded saat ini. Selain itu, dengan menggunakan brand lokal juga berarti kita membantu pengembangan dan memperkuat ekonomi negara kita. Dengan semakin menjamurnya produk-produk lokal, juga membuat kita memiliki banyak pilihan dalam menentukan fashion yang kita suka. Meskipun harganya lebih mahal, dengan menggunakan barang lokal yang terjamin keautentikannya, berarti kita sudah menghargai diri kita. Hal ini karena berarti uang yang kita gunakan tidak untuk mendukung kegiatan kriminal. Kita juga sudah menghargai para desainer yang bersusah payah dalam membuat karya dengan kualitas dan nilai estetika yang tinggi. Walaupun kualitasnya kurang baik dari harga lokal itu, barang lokal, tapi banyak worth it dalam pemakaian juga, fashionable. Jadi impor barang murah dari Cina itu sebagai ekonomi masyarakat Indonesia juga buat ngejual barang-barang murah dari Cina. Tarif pajak dari penambahan nilai atau value added tax atau yang disingkat VAT. Besaran tarif adalah 17,5% yang merupakan total dari bea atau pajak masuk sebesar 7,5%. Pajak pertambahan nilai PPN sebesar 10% dari pajak penghasilan PPH 0%. Terima kasih. Sebagai warga asli Indonesia, seharusnya kita tahu bahwa mengembangkan produk lokal sangatlah membantu produk-produk di negara atau di dalam negara. Bagaimana kamu bisa berargumen memilih produk dari Cina, padahal kalian semua ini asli Indonesia? Terima kasih. Karena dari impor barang dari Cina itu kita bisa membuat suatu bisnis dengan mungkin yang anak kalangan sekarang bilang itu thrifting. Mungkin dari situ kita bisa berbisnis dari hal-hal kecil seperti itu, dan mungkin kalau memberikan sih nggak juga sih kan, kalau barang dari luar negara masuk ke dalam negara kan itu pasti ada surat surat izinnya, tapi nggak tahu sebenarnya, dan itu juga perlu pajak yang masuk kan. Terima kasih. Membahas soal thrifting, kita punya teknologi yang tak kalah kualitasnya lebih bagus daripada brand-brand luar negeri. Apa salahnya kita mencoba untuk membeli atau membantu negara untuk memberikan kebutuhan barang kita dengan memilih brand lokal bukan brand luar negeri. Terima kasih. Kita balik lagi ke harga ya. Kan kalau kita beli brand lokal itu pasti ada yang lebih naik ketimbang dengan brand
yang dari impor Cina. Saya bisa dibilang itu walaupun udah bekas tapi kualitasnya masih bisa dibilang bagus. Dan harganya bisa dibilang lebih dari 50% dari harga orinya. Ya, gitu. Terima kasih. Jarang itu kan bukan lokal produk ya. Yang saya tahu malah produk kita yang di mall tuh kalau dari fashion itu ada batik, tapi yang toko-toko itu kan sebesar dari mewah yang brand luar. Saya akan membacakan kesimpulan dari yang telah kita diskusikan. Kesimpulannya, barang original lebih terjamin kualitasnya. Memang barang original lebih mahal, tapi saat ini sudah banyak produk lokal original dan tidak kalah kualitasnya dengan kualitas impor. Tentu harganya lebih murah, kita bisa menjadi alternatif dengan menyesuaikan budget yang dimiliki. Maka, sebagai warga negara yang ingin negaranya maju dan menjadi tuan rumah di negara sendiri, mulai sekarang sebaiknya kita segera merubah mindset bahwa produk lokal, produk luar negeri lebih bagus, keren, berkualitas, bergengsi, dan sebagainya. Kita harus menjadi bangsa yang loyal dan bangga terhadap produk negara kita sendiri. Semakin banyak produk lokal yang kita beli, meskipun lebih mahal dan sedikit kurang berkualitas, maka produsen-produk tersebut akan mengalami kenaikan keuntungan sehingga dapat mengembangkan produknya menjadi lebih berkualitas. Dan sebenarnya yang lebih besar lagi adalah uang yang kita belanjakan tidak keluar ke negara lain. Hal ini tentunya akan semakin memperkokoh fondasi perekonomian bangsa kita dan kita. Terima kasih. Itu memang kualitas barang kita menemani lah daripada barang harga lokal yang kisarannya mahal. Emang ya barang Cina kan itu barang dari Cina yang itu tergantung yang penting masih layak dipakai lah. Itu barang dari Cina walaupun kualitasnya kurang memadai gitu. Dan ya barang impor dari Cina juga banyak pilihan juga sih. Dan nggak ngestok juga barang dari Cina itu sebelahnya. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Maka kesimpulan dari tim A dan tim B akan saya perjelas dan buat lagi ya. Bahwa sebenarnya barang original mungkin benar terjamin kualitasnya, harganya mungkin mahal, tapi kan harga mahal itu tergantung dengan kualitas, benar kan? Nah, begitu pun dengan produk Cina, meskipun murah, tapi produk Cina juga tak kalah bagus. Namun produk Cina mungkin meningkatkan tingkat pembeli remaja pada kalangan remaja yang ada di Indonesia. Jadi banyak produk Cina yang mempunyai fashion beragam atau berbeda-beda dari produk lokal, tapi produk lokal juga tak kalah bagus. Dia juga bisa melestarikan budaya kita sebagai budaya Indonesia. Ya. Baik, bab kesimpulan akan saya tutup. Selanjutnya adalah penutup, yaitu closing. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Anda mewakili penyelenggara